warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita bersama buku fikih bermazhab, yaitu pengantar memahami cara beragama. Dan di kesempatan pagi ini kita akan membahas tema yaitu dua penyakit hati atau dua sumber penyakit hati. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Nur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Semangat pagi Ustaz ya? Semangat pagi. Masya Allah. Ini. Ada properti baru ya? Apa ini Ustaz? Ini apa namanya? Kendi, peceret. Ya. Jadi ini kita menjaga budaya. Ini kalau digosok enggak keluar sesuatu Ustaz ya? Ada Asap ya? air. Air. Jangan digosok, dituangin. Itu Bang. Baik Ustaz, ini pagi ini kita membahas tentang dua sumber penyakit hati. Nah, kalau dikaitkan, biasanya kan kalau nulis sesuatu itu kan mesti ada kaitan dengan bab sebelumnya Ustaz ya. Ini kita sebelum-sebelumnya membahas tentang mazhab dan seterusnya. Kenapa ujungnya ada hati ini Ustaz? Ini kaitannya apa Ustaz dengan pembahasan sebelum? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Jadi seperti yang kita pahami, baik buruknya manusia itu tergantung dari hatinya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berbuat dosa, Allah mengatakan hatinya yang berdosa. Fa innahu athimun qalbu. Hatinya berdosa. Sehingga ketika posisi hati itu jahat, maka seluruh jasad akan jahat dan sebaliknya. Nah, setelah kita memahami aneka rambu-rambu dalam beragama ya. Ada bagaimana mengikuti ulama, ada taklid, ada bermadhab, pemahaman tentang masalah posisi logika, termasuk juga bagaimana memposisikan budaya yang benar, ada fatwa di bagian awal dari buku fikih bermadzhab ini. Maka semua pelajaran ini akan berarti dan bernilai di mana seseorang akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik apabila dia punya hati yang baik. Tapi kalau kemudian iktikadnya sudah nggak baik, nggak benar, ada potensi penyimpangan yang besar dalam hatinya, sejuta nasihat tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Karena itu dengan kita mengenali penyakit hati, kita akan mendiagnosis. Sebenarnya orang ini kenapa tidak berubah? Itu masalahnya ada di mana? Penyakitnya kenapa? Nah, ketika ketemu penyakitnya, nanti proses pengobatannya akan lebih mudah. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Sehingga ini kita taruh di bagian akhir sebagai nasihat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, bahwa yang namanya penjelasan agama yang sudah sampai ke kita akan memberikan pengaruh jika hati kita mau menerima. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi sempat disampaikan bahwa hati ini kan penentu gitu Ustaz ya, bagi seluruh jasad gitu. Nah, sebagian mungkin beranggapan bahwa kenapa kita harus ribet-ribet belajar beginian gitu Ustaz. Yang penting kan hatinya baik Ustaz ya. Kita sepakat di titik ini. Nah, itu gimana Ustaz? Baik, jadi sesuatu yang baik kalau kemudian tidak diisi dengan yang lain, tidak akan menghasilkan. Saya punya tanah yang subur, tapi saya biarin. Yang tumbuh apa? Rumput. Rumput. Justru akan tumbuh rumput, tumbuh berbagai macam ilalang, yang mungkin itu akan menjadi sarangnya ular atau sarangnya misalnya makhluk-makhluk yang berbahaya yang lain, binatang-binatang berbisa yang lainnya. Sehingga agar sesuatu yang baik ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, saya kasih bibit yang baik. Saya tanam jagung, saya tanam kacang, saya kasih bibit-bibit itu, biar nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Maka kalau kita sepakat bahwasanya hati manusia itu baik, berarti kan seharusnya diisi dengan sesuatu yang baik. Ketika diisi sesuatu yang baik, akan keluar kebaikan. Wallahu a'lam. Baik. Berarti kalau kita lihat seperti pembahasan sebelumnya Ustaz, ini hati ini juga sebenarnya anugerah gitu Ustaz ya, karunia dari Allah gitu Ustaz. Gimana cara kita memaksimalkan anugerah ini Ustaz?
kalau dikaitkan itu sebagai nikmat atau pemberian dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan hati manusia dengan beragam warna. Sehingga di muka bumi ini ada manusia yang hatinya seperti Fir'aun. Ada manusia yang hatinya seperti Abu Jahal. Ada manusia yang hatinya seperti orang-orang jahat yang lainnya. Di saat yang sama, ada manusia yang hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Ada manusia yang hatinya seperti para nabi, ada seperti Abu Bakar, As-Siddiq, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan hati yang baik ini untuk bisa menghasilkan ketaatan kepada Allah? Intinya adalah hati itu diajak untuk beribadah kepada Allah. Sehingga hati yang sebagai sumber keinginan ya, orang kerentek batin punya keinginan tertentu, kehendak, kita kendalikan kehendak itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana kayak gini. Apabila orang punya hal yang baik, tapi ketika itu tidak dimotivasi, bisa jadi akan tertimbun dengan keburukan yang ada pada dirinya. Sementara dalam hati ini ada dua potensi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan dalam jiwa manusia ada sifat baik dan ada sifat buruknya. Sehingga kalau sifat baiknya ini tidak dibuat dominan, maka nanti yang muncul adalah sifat buruknya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini dari judul kan berarti kita bisa tahu, Ustaz, bahwa hati itu memungkinkan untuk sakit gitu ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita bahas kayak apa saja yang membuat hati sakit, seperti kita bisa pilek gitu ya, kita bisa demam gitu kan. Tapi sebelum itu gimana cara kita mengenali, Ustaz ya? Minimal kayak kalau badan ini kan kalau dia sehat sama sakit kita tahu gitu, Ustaz ya. Kayak ini kayaknya nggak enak nih badannya atau gimana. Nah, kalau hati dalam posisi ini nih hati yang sehat nih gitu. Ini hati yang kayaknya sakit deh gitu. Ada nggak kayak dari Al-Quran atau hadis, Ustaz, kayak petunjuk-petunjuk barangkali yang mana ini bisa kita pakai? Kayaknya hati saya sakit deh. Kayaknya ini sehat nih gitu. Misalkan ada tanda-tanda gitu nggak, Ustaz? Salah satu di antara indikatornya adalah kecenderungan. Orang yang sakit itu cenderungnya adalah dia tidak doyan dengan nutrisi. Kemudian apalagi kalau sakit, malas ya, dan seterusnya. Sehingga kita juga bisa lihat posisi hati itu ketika sakit kurang lebih seperti itu. Kita kalau sakit makan apapun terasa pahit ya. Hati juga sama, ketika sakit dia dikasih tausiah, disuruh untuk belajar, ngaji dan seterusnya, terasa nggak enak, nolak dia. Kemudian orang kalau sakit cenderung malas. Maka hati yang sakit cenderung tidak ada keinginan untuk berbuat taat. Dia lebih cenderung untuk malas dan seterusnya. Lalu ketika hati itu sakit, ketika badan itu sakit, kadang cenderung untuk melakukan hal yang negatif, yang berbahaya. Misalnya, pengennya apa ketika sakit? Pengennya mukul badannya sendiri. Atau ada orang yang ketika sakit pengennya mengkonsumsi sesuatu yang menurut dia enak. Misalnya, saya kalau nggak makan ini, saya nggak doyan. Padahal itu berbahaya. Misalnya anak kecil ya, ketika sakit batuk dan dia suka kerupuk, milihnya kerupuk terus. Dikasih yang lain nggak mau, pengennya kerupuk terus. Padahal bagi pertimbangan orang tuanya mungkin bisa jadi ini justru akan memperparah batuknya. Maka orang tua mengarahkan makan yang bermanfaat, tapi dia nggak mau. Demikian pula hati yang sakit punya kecenderungan untuk berbuat maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar ketika orang-orang musyrikin, kenapa mereka menolak kebenaran? Apabila dibacakan kepada mereka, qalu asatirul awwalin, dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka mengatakan, ini adalah asatirul awwalin. Ini dongeng orang masa silam. Coba bayangin, Al-Qur'an dianggap dongeng. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Enggak demikian. Sebabnya adalah ada ran dalam hati mereka. Ma kanu yaksibun disebabkan karena perbuatan maksiat yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar, kenapa kok orang ini tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an? Karena hatinya yang rusak. Hatinya yang sakit. Sehingga
kecenderungan mereka untuk menolak kebenaran, kecenderungan mereka untuk berbuat maksiat itu berangkat dari kondisi batin yang sakit. Wallah. Baik, Ustaz. Terus juga ini di sini ada diungkapkan, Ustaz, bahwa kayak hati itu kayak raja gitu, Ustaz, ya. Dan juga kemudian ada statement bahwa kelezatan iman itu yang ngerasain hati, gitu, Ustaz, ya. Kira-kira apa poin penting yang bisa kita ambil dari sini, Ustaz, kaitannya dengan hati sebagai raja, kemudian hati yang merasakan iman, gimana status kita sebagai seorang muslim ini, Ustaz? Jadi disebut sebagai raja karena dia pengendali nilai baik dan buruknya jasad. Nabi SAW mengingatkan ini dalam hadisnya di halaman 317 ya, kita sebutkan itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalb. Kemudian Nabi SAW mengatakan itu adalah hati. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis ini boleh mengatakan al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Fa idza tabal maliku tabat junuduhu. Kalau kemudian rajanya bagus, maka pasukannya akan bagus. Dan sebaliknya, ketika rajanya rusak, pasukannya akan rusak. Jadi dia sebagai pengendali dari baik dan buruknya badan. Kita sepakat itu dengan menyebut hati sebagai raja. Baik. Lalu apa hubungannya hati itu yang merasakan iman? Jadi kita akan lihat gini. Kalau kita mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran, dibacakan, mendengarkan ceramah agama, kemudian di situ ada kalimat-kalimat yang kita suka. Sebenarnya yang merasakan kenikmatan pada saat kita mendengarkan tausiah tadi, yang merasakan apa? Mata, indera penciuman, indera perasa, indera peraba, atau indera pendengaran? Hati, Ustaz. Tidak semua itu. Tapi yang merasakan adalah sehingga ini bukan kenikmatan fisik sebagaimana air atau sebagaimana makanan yang dirasakan oleh indera fisik. Maka tausiah bisa dirasakan ini bagus, menenangkan saya, menyenangkan bagi saya. Karena yang merasakan batin. Nah, bagian ini yang dilupakan oleh non-muslim. Sehingga mereka ukurannya bahwa sesuatu itu dianggap menyenangkan apabila ukurannya adalah ukuran materi. Enak didengar, enak dipandang, enak dirasa, enak dicium. Hanya itu saja. Enak diraba. Tapi dia tidak pernah merasakan nyaman bagi hati. Mendapatkan ketenangan. Sehingga ketika mereka melihat kaum muslimin sholat misalnya, mereka bertanya-tanya, apa keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari sholat? Lalu kaum muslimin memberikan jawaban, kalau dari sisi materi, kita memang tidak dapat apa-apa. Tapi coba lihat, apa yang hilang pada waktu kita sholat? Loh kok bisa kok malah yang hilang? Yang hilang dari kami ketika kami sholat adalah kesedihan, kebingungan, kegundahan, keresahan, stres, dan seterusnya. Kemudian sifat individualisme, sifat malas. Jadi karakter-karakter seperti itu berkurang pada saat orang melakukan ibadah kepada Allah. Jangan diukur dari seberapa materi yang kau dapat. Tapi ibadah ini bisa membersihkan hati yang dimiliki oleh manusia yang di situ ada kotorannya. Sehingga dengan sholat dia semakin satu demi satu membersihkan kondisi batin yang bermasalah. Dengan ibadah yang lain juga demikian. Kurang lebih seperti itu. Jadi hati ini yang memberikan rasa untuk hal yang tidak bisa dirasakan oleh indera. Makanya jamaah yang ketika dia hadir di majelis ilmu dan kemudian di situ syarat dengan penjelasan, dia akan bisa merasakan ketenangan. Seolah-olah imannya itu lagi naik. Yazid, imannya bertambah. Begitu dia mendengarkan kalimat-kalimat yang indah, hatinya merasa tenang.
Dan dalam posisi ini hati yang bisa merasakan. Nah, ini kami tunjukkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal, siapa yang memilikinya, maka dia akan menjumpai manisnya iman. Dan salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selainnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi kalau disinggung ketenangan hati gitu Ustaz ya. Sebelum kita bahas ke sumber penyakitnya, sebenarnya ada berapa Ustaz sumber ketenangan hati? Karena kan tadi Ustaz sebut sholat itu sumber ketenangan hati, majelis ilmu sumber ketenangan hati. Bisa nggak Ustaz ditambah yang lain? Misalkan ada orang yang saya mungkin cari ketenangan hati saya dengan rekreasi, jalan-jalan, itu kan menenangkan hati. Jiwa kan batin nih, bicara batin Ustaz. Ada yang mungkin ya dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian dia ngerasa hatinya jadi tenang gitu. Itu gimana Ustaz? Maksudnya kaitannya dengan ada berapa sumber ketenangan hati atau sumber ketenangan hati yang terbaik itu kira-kira yang seperti apa Ustaz? Baik. Seperti yang tadi kita buat klasifikasi ya. Jadi ada hati sehat, ada hati yang sakit. Orang yang sehat, dia akan merasakan kenikmatan ketika yang dia konsumsi adalah sesuatu yang menyehatkan. Misalnya antum dalam posisi sehat, saya dalam posisi sehat, maka apa yang membuat saya tenang? Apa yang membuat saya senang? Seleranya apa? Saya makan makanan yang sehat. Misalnya saya suka soto, saya makan soto. Ustadz suka sate, makan sate. Jadi saat sehat kita akan makan makanan yang sehat. Kalau sakit, yang dicari sakit. Yang menenangkan dia adalah penyakit. Sehingga orang yang sakit, kalau nggak mengkonsumsi ini, dia nggak bisa nyaman. Seperti orang sakit dalam posisi sakau, ya, karena dia kecanduan apa misalnya narkoba. Saat dia sakau kecanduan narkoba, yang buat dia tenang apa? Narkoba. Dia dikasih soto enggak mau. Kasih sate enggak mau. Apalagi Siti. Enggak mau. Jadi saat dia dikasih makanan-makanan yang lezat, dia enggak mau. Udah, kamu pinginnya makan apa yang paling lezat? Menurut kamu? Oh, saya pingin pizza misalnya. Kasih pizza. Enggak mau. Ketika lagi sakau, dia enggak mau itu. Yang dia cari narkoba. Saat dia enggak punya narkoba, Masya Allah, bisa enggak normal orangnya. Sehingga bisa jadi ketika orang itu dalam posisi sakit, yang menurut dia itu sebenarnya adalah aslinya penyakit, tapi menurut dia itu menenangkan. Akhirnya bagi dia ini membuat saya hatinya jadi tenang. Hati kamu sakit, makanya yang kayak gini yang kau pilih. Sehingga orang beriman karena hatinya sehat, maka yang menenangkan dirinya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat, bermunajat ketika berdoa dan seterusnya. Sementara orang yang dalam posisi hatinya sakit, maka mungkin yang menenangkan bagi dia adalah sumber penyakit. Minum khamr atau menikmati narkoba, atau datang ke tempat-tempat diskotik, atau berbuat zina waliyadzubillah dan aneka maksiat yang lainnya. Jadinya di sini bukan kita sebut yang penting hatinya tenang, tapi jenis apa yang bisa membuat hatinya tenang itu bisa kita jadikan sebagai alat ukur apakah hati orang ini hati yang sakit atau hati yang sehat. Kalau kemudian yang membuat dia tenang adalah semua sumber penyakit alias maksiat-maksiat, berarti hatinya sakit. Dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Mungkin menarik kalau kita coba lihat ke sumbernya ini Ustaz. Kita nggak pengen hati kita sakit gitu ya. Tentu kita perlu mengenali sumber agar kita bisa antisipasi. Nah, ini kira-kira apa saja Ustaz sumber yang membuat hati kita sakit Ustaz? Dari semua bentuk penyakit hati. Semua bentuk penyakit hati ya ada. Kita bisa mengetahui contohnya dengki, hasad, benci kepada kebenaran, kemudian malas. Terus apa lagi? Kecenderungan untuk berbuat maksiat dan seterusnya. Maka bisa kita klasifikasi jadi 2. Yang pertama disebut dengan penyakit syubhat.
Yang kedua disebut dengan penyakit syahwat. Itu dua penyakit hati. Jadi ketika kita melakukan diagnosis misalnya, orang ini kok penyimpangannya kayak gini, kecenderungannya kayak gini. Langsung kita simpulkan, oh berarti dia kena penyakit syahwat. Dia punya penyakit syubhat. Itu dari kecenderungan yang dia miliki. Sehingga diagnosis itu kita lakukan berdasarkan mengukur tingkat kecenderungan. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin nanti ini setiap penyakit punya cara ngobati sendiri. Betul, ya. Dan ini tahu dari mana, Ustaz? Maksudnya kita kelompokkan jadi subhat dan syahwat gitu. Ada keterangan penjelasan? Nah, di buku ada hadis yang kami bawa bahwa potensi penyakit hati ada karena syahwat dan ada karena syubhat. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syahwat yang mengajak maksiat karena menuruti keinginan perut dan kemaluan kalian, serta mudillatil fitan, fitnah yang menyesatkan. Dan hadis ini hadis yang hasan, bisa diterima sebagai dalil. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan apa yang bisa menimpa manusia. Pertama adalah syahwat. Yang kedua adalah mudillatul fitan. Dan yang dimaksud dengan mudillat al-fitan adalah kondisi syubhat. Syahwat itu menyebabkan manusia jadi punya keinginan untuk berbuat maksiat dalam rangka menyenangkan fisiknya, indranya. Misalnya makan makanan haram, kemudian berbuat zina, dan seluruh turunannya. Sehingga keberadaan syahwat menyebabkan orang cenderung berbuat maksiat. Kalau syubhat menyebabkan orang jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang batil. Akhirnya dia campur adukkan, kadang kebenaran dianggap kebatilan dan sebaliknya kebatilan dianggap kebenaran. Nah, karena itu dari hal ini maka pembersihannya adalah ketika manusia mau memiliki hati yang sehat, di dua penyakit ini kita serang. Syahwat kita bersihkan, demikian pula syubhat. Dan caranya ada sendiri-sendiri. Nah, kemudian di sini saya bawakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Dakhalan nasun nara min thalathati abwab. Manusia masuk neraka melalui 3 pintu. Pertama, babu syubhatin awrasat syakkan fi dinillah. Pertama adalah pintu syubhat. Karena ini bisa menyebabkan orang jadi ragu. Ragu dalam beragama kepada Allah. Ragu dengan kebenaran agama Allah. Satu. Yang kedua, wababu syahwatin awrasat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Yang ketiga adalah pintu syahwat. Ini bisa menyebabkan dia lebih mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah babu ghadabin awrasat al-udwan ala khalqi. Pintu permusuhan, karena ini yang bisa menyebabkan orang jadi bermusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, ini kurang lebih gambaran yang diberikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi syahwat? Nah, di sini saya sebutkan penyakit syahwat sebenarnya cuma 2. Syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Sehingga kenapa orang memperjuangkan yang haram? Karena masalah perut. Kenapa orang melakukan penyimpangan dalam masalah kehormatan? Karena syahwat di bawah perut. Maka Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, jangan dekati jalan zina. Karena jalan zina ini, kalau kemudian didekati, orang akan susah untuk keluar. Dan itu syahwat di bawah perut. Baik zina mata, zina telinga, tangan, maupun yang lainnya. Karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, tindakan dosa besar, dan wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, karena orang kalau sudah masuk susah untuk keluar. Nah, seperti ini terjadi pada posisi syahwat
di mana dia lebih condong kepada bagaimana caranya untuk melampiaskan keinginannya tanpa memperhatikan aturan. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan sebuah hadis ya dari Nabi SAW bersabda tentang permisalan orang yang syahwatnya itu kalau tidak dikendalikan akan merusak agamanya. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah gerombolan kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang disebabkan ketamaan mereka terhadap harta dan jabatan. Dan ini bisa kita lihat ya. Sehingga dalam masalah harta mereka tidak pernah peduli apakah mau mengambil dari yang halal ataukah yang haram. Itu karena semangat syahwat dia. Sampai pada tingkatan tertentu, syahwat yang berlebihan mengantarkan orang pada kekufuran. Contohnya, banyak orang murtad itu karena apa? Materi. Sehingga ketika dia sudah dalam posisi tidak bisa bekerja dengan baik, sementara dia punya kewajiban untuk ngasih nafkah, lalu dia ditawari, nanti kalau kamu datang ke tempat ibadah ini, saya kasih uang sekian tiap bulan. Lalu kecintaan dia kepada materi itu muncul, akhirnya membuat dia jadi murtad. Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil mudlima. Bersegeralah melakukan amal soleh, karena akan ada fitnah seperti sepotong malam yang gelap. Artinya gelap sekali. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Masya Allah. Hanya dengan itu sampai terjadi perubahan dari bagaimana agama yang dia miliki. Gara-gara mengikuti syahwat. Kemudian syubhat. Syubhat secara bahasa artinya adalah bercampur. Al-iltibas. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara mana yang benar, mana yang salah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan definisi syubhat. Waridun yaruddu 'alal qalbi yahulu bainahu wa baina inkishafil haq. Syubhat itu ketika menyerang hati akan menghalangi dan menutupi pemiliknya dari kebenaran. Sehingga ketika dia mendengarkan kebatilan dia terima. Mendengarkan aneka penyimpangan dia terima. Tapi giliran mendengarkan kebenaran tidak mereka terima. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kalau boleh disimpulkan, Ustaz, dari dua ini ya, ini kan sama-sama penyakit dan kita tahu sama-sama bahaya gitu ya, Ustaz. Tidak bagus. Yang paling kronis atau yang paling bahaya yang mana, Ustaz? Jadi kalau yang kita bilang kayak yang ini agak lebih mending lah gitu ya, ketimbang yang satunya. Atau emang ini nggak ada yang mending sih gitu, sama-sama bahaya gitu. Atau gimana, Ustaz, antara syubhat sama syahwat ini? Kalau ditanya ya kalau melihat sama-sama maksiatnya, ini sama-sama bahaya. Sebab ini kan sumber. Kalau sumber kita sebut sama-sama bahaya. Tapi mana yang lebih berbahaya? Pertama ataukah kedua? Coba kita lihat ya. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sebabnya apa? Syahwat. Karena dia dilarang untuk mengkonsumsi buah-buahan tertentu, tapi Adam tetap nekat untuk mengambilnya. Dengan pertimbangan karena beliau punya syahwat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari surga. Sehingga penyakit manusia yang pertama kali yang menyebabkan dia berbuat maksiat adalah syahwat. Sedangkan syubhat muncul belakangan, yaitu ketika perbuatan kesyirikan muncul. Tapi dilihat dari potensi manusia untuk bertobat, syahwat lebih mungkin untuk bertobat. Sedangkan syubhat susah untuk bertobat. Di sini saya bawakan keterangan Sufyan Ats-Tsauri di halaman 324.
Al bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang berbuat maksiat mungkin untuk bertobat. Minum khamar misalnya diingatkan. Sampai akhirnya dia merasa yakin khamar itu haram, kemudian dia tinggalkan. Karena dalam posisi dia melakukan perbuatan maksiat, dia ketika diingatkan akan bisa lebih menerima. Sedangkan bid'ah la yutabu minha. La yutabu minha artinya peluang tobatnya kecil. Karena orang yang berbuat bid'ah, terkadang dia akan mempertahankan bid'ahnya itu karena menurut dia ini benar. Jadinya kebalik-balik. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini mungkin kita sudah tahu sumbernya. Sekarang gimana cara membatinya Ustaz? Kalau udah kadung kena syubhat atau kadung kena syahwat itu kan mungkin penanganannya berbeda gitu Ustaz. Ini apa solusi atau obat yang kita bisa tawarkan Ustaz? Kalau syahwat, semua orang memiliki ya. Cuman ada yang dibiarkan liar, ada yang dikendalikan dengan baik. Sehingga kita tetap akan berbuat maksiat. Sebagai konsekuensi dalam diri kita ada syahwat. Tapi ketika kita berbuat maksiat dengan keberadaan syahwat tadi, ada yang maksiatnya kebablasan, ada yang dia direm dengan maksimal. Terus apa solusinya? Banyak bertobat kepada Allah, mohon ampun, dan berusaha untuk memiliki komitmen agar melakukan hal yang terbaik secara agama dan menghindari maksiat sebisanya. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa dengan keberadaan penyakit syahwat yang ada pada diri kita itu tidak kemudian sampai menyebabkan terlalu jauh pelanggarannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Sedangkan kalau syubhat, maka cara penyelesaiannya adalah dengan diskusi bersama orang-orang yang benar. Misalnya begini, saya kok punya pemikiran yang aneh. Coba saya diskusikan dengan ustadz. Nah itu boleh. Dengan demikian, dia nanti akan mendapatkan pencerahan. Kenapa sih ada yang bilang kayak gini? Terus dijelaskan oleh ustadz. Ada pencerahan. Dengan demikian, ketika ada kalimat-kalimat yang negatif yang dia dengar, dan itu isinya pembelaan kepada perbuatan maksiat, lalu dia ragu dan dia tanyakan ke seorang ustadz, maka insya Allah apa yang dia lakukan ini akan bisa menghilangkan syubhat pada dirinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Mungkin kita akan berikan kesempatan Ustaz untuk pemirsa. Baik, silakan. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, demikian untuk sesi materi dan kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Namun kita break sejenak dengan jeda berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concord Al Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu.
Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kami undang para pemirsa untuk bergabung di sesi tanya jawab. Bisa mengajukan pertanyaan melalui layanan telepon di 08122 444 3344 atau mengirimkan pertanyaannya melalui pesan di 081221567890. Baik, kita akan coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menghindari orang yang hasad kepada kita karena kelebihan kita di dalam harta? Apakah harus menyembunyikan kekayaan kita, misalnya tidak memakai barang, kendaraan, atau pakaian yang mahal, hanya pakai yang murah-murah saja? Lalu apakah termasuk dilarang jika kita menyukai barang-barang mahal? Karena memang kita suka dan kualitasnya memang bagus. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sambil membaca pertanyaannya ya. Berkaitan dengan bagaimana cara menghindari orang yang hasad kepada kita. Nabi SAW mengingatkan bahwa dalam setiap nikmat itu akan ada orang yang punya potensi hasad. Makanya jangan suka pamer. Sehingga dalam hal ini mungkin yang bisa kami sarankan adalah untuk hal yang mungkin belum cocok untuk Anda pakai di permukaan, sebaiknya tidak digunakan. Oleh karena itu, pamer kekayaan, suka cerita kekayaan, penghasilan saya sekian bro, misalnya. Hari ini saya dapat deal sekian, terus apa lagi, misalnya. Atau dia menggunakan jam tangan yang mahal dan seterusnya. Ya wajar saja kalau kemudian ada orang yang hasad kepadanya. Seharusnya tidak dilakukan. Dan itu nggak ada manfaatnya. Anda tidak akan dapat pahala ketika Anda menggunakan jam tangan yang mewah atau pakaian yang mewah. Kemudian, tapi ini kan saya merasa senang dan bahagia. Berarti kebahagiaan Anda ukurannya adalah materi. Saya tidak katakan ini bagian dari penyakit syubhat dan syahwat, tapi kebahagiaan ini lebih cepat hilang. Dan namanya kebahagiaan materi itu sifatnya sangat terbatas. Begitu materi ini hilang, Anda sudah tidak akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Makanya kita kalau bisa kendalikan sehingga bagaimana caranya agar materi itu sumber kebahagiaan kita bukan materi, tapi sumber kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang bagi hati yang hakiki, yaitu dengan cara mendekat kepada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Saya kadang kasih ilustrasi seperti ini ya. Kalau sumber kebahagiaan kita itu materi, kemampuan fisik dalam menikmati materi itu terbatas. Sebagai contoh, kita suka makanan. Kemudian ada makanan itu di hadapan kita. Hanya dengan satu gigi yang sakit, bisa nggak kita menikmatinya? Nggak bisa. Jadinya nggak doyan. Loh, katanya suka sate. Ini sate, ada 20 tusuk. Tapi sekarang gigi saya lagi sakit. 2 geraham sakit, kanan kiri, dikasih sate. Nggak bisa ngunyah dia. Tolong dong dikunyahin. Kan nggak mungkin. Digiling. Digiling. Nikmat sate hilang. Jadinya, hanya dengan gigi itu ukuran, dibandingkan dengan ukuran badan, gigi itu seperberapa persennya? Kecil sekali. Kita punya gigi, anggaplah bersama akar-akarnya beratnya ada nggak 1 on? Kayaknya nggak ada. 2 gram ada, 3 gram. Anggaplah misalnya 5 gram atau 10 gram. 10 gram 1 on ya? Iya. Nggak sampai deh. 100 gram 1 on. Anggaplah misalnya 10 gram berat gigi. Dibandingkan dengan berat badan Anda 80 kilo misalnya. Ini kecil sekali, tapi gara-gara satu ini seluruh kenikmatan badan hilang. Dan fisik ini semakin lama bukan semakin sempurna, tapi semakin berkurang, bertahap. Makanya kalau kita hanya meletakkan kenikmatan hati itu pada kenikmatan fisik, ya tunggu waktunya ini akan cepat hilang. Dan apalagi kenikmatan ini cepat atau bisa menyebabkan
penyakit hati yang kedua. Misalnya, jam tangannya yang bagus hilang. Sakit hati nggak dia? Sakit hati. Ada orang senang mobil. Mobilnya kebarit. Rasanya gimana? Getun. Ketun. Sakit hati dia. Sehingga dengan hal ini kita bisa lihat bahwa keberadaan barang-barang yang kita cintai itu dan kita jadikan sebagai sumber kebahagiaan, justru itu akan membuat kita jadi semakin sering sakit hati. Makanya sekali lagi ya kami sarankan, coba kita latih hati kita untuk beralih. Jangan hanya menikmati yang sifatnya fisik, tapi kita beralih kepada menikmati yang sifatnya rohani. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita beralih Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Maksiat susah dihindari dan kadang terpaksa dilakukan untuk memuaskan syahwat. Habis itu nyesal. Lalu taubat. Dan berulang kali menyesal dan berulang kali taubat, tapi masih melakukan maksiat juga. Bagaimana solusinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita pasti akan mengulangi maksiat. Hari ini maksiat, besok maksiat lagi, besok maksiat lagi. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, andaikan sama sekali kau tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah gantikan makhluk untuk tinggal di muka bumi ini, yudhnibun wa yatubun, yang dia berbuat dosa lalu bertobat, berbuat dosa lalu bertobat. Karena tobat itu sendiri adalah amal. Dan sebab orang bertobat adalah karena dia punya maksiat. Maka Allah mencintai hambanya yang berkali-kali dia bertobat dengan keberadaan syahwat yang ada pada diri hambanya. Sehingga jangan pernah bosan untuk bertobat, sebagaimana jiwa ini tidak pernah bosan untuk berbuat maksiat. Anda imbangi setiap perbuatan maksiat dan semangat maksiat yang diinginkan oleh hawa nafsu kita dengan terus menjaga semangat taubat. Sampai ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mana yang lebih layak untuk kita baca? Tasbih ataukah istighfar? Subhanallah ataukah astagfirullah? Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan begini. Pakaian yang kotor itu kalau dikasih parfum gak ngefek. Misal Anda punya kaos ya yang dipakai untuk daleman, dan kaos ini kotor, penuh dengan daki, terus dipakai tidur, besok belum ganti, pakai kerja, pakai tidur lagi, sehingga keringat di situ campur jadi satu. Bayangin jadi apa kira-kira? Bau dan kotor ya. Semprot parfum. Baunya hilang nggak? Kacau tambahnya. Nah, mungkin bau parfum ada, tapi bau yang nggak sedap tetap melekat. Ini berbeda ketika pakaian ini kita cuci dulu untuk menghilangkan kotorannya, baru kita kasih wangian. Jadi beliau memberikan isyarat, kalau kita adalah hamba yang berlumur dengan banyak dosa, maka istighfar lebih kita butuhkan. Istighfar lebih kita butuhkan. Sehingga dengan demikian kita berharap kepada Allah agar kotoran-kotoran itu bersih. Kalau sudah bersih, baru bisa dikasih tasbih, tahmid, yang itu akan menghiasi keindahan dalam diri kita. Jadi di sini bukan berarti meninggalkan tasbih tahmid ya, tapi prioritas. Mana yang lebih kita prioritaskan dalam hal ini? Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. tadi ada berkaitan dengan hasad tadi ya. Ternyata hadisnya adalah hadis yang dhaif. Jadi ada hadis yang mengatakan ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Ketika kamu mau punya rencana untuk melakukan sesuatu, ista'inu bil kitman, maka gunakan cara agar itu menjadi lebih aman dengan cara dirahasiakan. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat, di situ ada orang yang hasad. Tapi di sini hadisnya dhaif. Meskipun ada sebagian ulama yang lain yang menilai hadis ini
hadis yang hasan, seperti Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Dan bagaimana dengan ayat Allah Ta'ala di Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Rabbmu ceritakanlah. Maksudnya adalah ceritakan kepada orang yang tidak punya peluang hasad. Nabi Yusuf alaihissalam, pada waktu beliau bermimpi, dan dalam mimpinya itu mimpi yang indah, Yusuf melarang kepada Nabi Yakub alaihissalam, melarang kepada Yusuf anaknya, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan berbuat makar untuk membunuhmu. Sehingga ayahnya melarang Yusuf untuk cerita itu dalam rangka menghindari potensi permusuhan. Makanya kita sarankan bagi Anda yang punya hal yang mewah, kalau itu berpeluang bisa memicu hasad orang di sekitar, sebaiknya jangan ditampakkan ke mereka. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat kondisi kita sedang aman-aman saja, kita berdoa kepada Allah dan yakin jika suatu saat ada sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita, kita berdoa agar Allah kuatkan hati kita dan jadikan kita ridho, dan kita pun yakin kita bisa kuat dan sabar saat mendapatkan yang tidak kita inginkan. Namun Ustaz, ketika benar datang ujian yang tidak kita inginkan menimpa kita, kita malah tidak mampu untuk bersabar, kita malah bersedih dan larut dalam kesedihan itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, sebatas sedih ketika dapat ujian ya. Misalnya ada barang kita yang hilang, atau kita sedang sakit, atau bahkan salah satu di antara orang yang kita cintai meninggal, atau sempitnya ekonomi dan seterusnya. Lalu kita sedih, ini tidak dilarang. Karena sedih itu respon normal ketika orang sedang dapat cobaan. Yang lebih penting adalah bagaimana dia mengendalikan kesedihan itu agar tidak semakin parah. Pada waktu Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan kabar tentang kematian Yusuf, anak kesayangannya, dan para saudara-saudaranya membawa bidamin kadhib, darah dusta. Padahal itu bukan darah Yusuf, tapi darah kambing. Kemudian ayahnya mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku kepada Allah. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam ketika mendapatkan kabar Yusuf mati, Yusuf meninggal, itu beliau sedih. Maka sebatas sedih tidak dilarang ketika orang dapat musibah. Namun kesedihan ini jangan terlalu dibiarkan. Tahan dengan kuat-kuat, bahkan kalau bisa dilupakan. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang membuat Allah tidak ridha. Sehingga pada saat Nabi SAW memakamkan Ibrahim siapa ini? Putra beliau ya. Anak beliau yang Masya Allah, sudah lama beliau berharap bisa punya anak laki-laki. Akhirnya Maria dari Mesir itu melahirkan anak laki-laki untuk Nabi SAW. Diberilah nama Ibrahim. Qadarullah di usia 1 tahun Ibrahim meninggal. Ketika Ibrahim meninggal, maka Rasulullah SAW menangis. Dan saat pemakaman beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah tabki. Ya Rasulullah, Anda menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna la nu'adzabu bihadza, walakinna nu'adzabu bihadza. Kita tidak disiksa dengan air mata, tapi kita disiksa karena ini, karena lidah. Beliau sebutkan lidahnya. Dan beliau mengatakan pada saat memakamkan Ibrahim, wala nukallimu illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidak akan bicara kecuali apa yang membuat Allah ridha. Sehingga dalam hal ini ketika orang larut dalam kesedihan, dalam arti merasakan kesedihan ini tidak dilarang. Tapi jangan sampai mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai mengundang marahnya Allah taala. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang membuat Allah tidak ridha. Wallahu a'lam. Baik Ustaz.
Mungkin kita beralih ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Seseorang yang pernah melakukan perbuatan menyimpang karena syahwat, dalam hal ini hubungan sejenis, sulit diajak bertaubat dengan alasan kenapa dia yang harus bertaubat? Bukankah dia hanya sebagai korban? Sementara hubungan tersebut sudah bertahun-tahun. Keputusasaannya benar-benar menjauhkan dia untuk benar-benar bertaubat. Bagaimana konotasi syubhat lebih berat dari syahwat di sini, Ustaz? Syubhat itu menyebabkan orang membela penyimpangan. Sehingga dengan keberadaan syubhat, dia jadi tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi dia akan membela diri. Membela diri dengan alasan, saya kan korban. Seharusnya yang bertobat adalah satunya pasangannya? Ya, pokoknya pasangan saya. Karena dia yang mengendalikan. Sementara saya hanya korban. Jawabannya, ya betul memang kamu korban misalnya. Tapi kamu termasuk di antara yang berbuat dosa. Sebab dalam perbuatan zina misalnya, antara laki dan perempuan dosanya sama atau beda? Sama-sama berbuat zina. Sehingga perempuan tidak boleh mengatakan, saya korban. Tapi kamu lakukan ini dengan suka sama suka? Iya, tapi saya korban. Tetap kamu berdosa. Dan dia punya kewajiban untuk bertobat. Karena itu dalam hal ini, ketika orang sedang berbuat maksiat, baik dia di posisi A maupun di posisi B, dua-duanya wajib untuk bertobat. Apa salahnya kalau manusia diminta untuk bertobat? Apalagi dia masih punya dosa-dosa yang lain. Jika memang dia korban, kenapa dia menyerah? Dan menyerahkan kehormatannya menyerahkan kemaluannya kepada orang lain. Padahal ini adalah dosa yang sangat besar, yaitu LGBT ya. Maka yang bisa kami sarankan untuk penyelamatan keluarga Anda yang menyebut korban ini, Anda coba datangkan yang bersangkutan untuk menghadap seorang ustadz yang dia kagumi atau yang dia segani misalnya. Baik, saya ajak kamu untuk menghadap ustadz yang sama-sama kita jadikan sebagai guru. Sudah? Nanti saya akan ceritakan tentang kesalahan kamu, kira-kira wajib tobat atau tidak. Untuk menghilangkan syubhatnya. Saya yakin dia nggak bakalan berani. Karena di hadapan dia adalah seorang guru yang dia segani. Dia akan ketakutan. Nah itu bukti sebenarnya dia ngaku salah. Keberadaan syubhat yang dia sampaikan, itu syubhat yang sangat lemah. Nanti tetap dia akan mendapatkan, dia sebenarnya di belakang mungkin dia akan melakukan pembelaan, tapi di depan ustadz dia nggak berani. Itu bukti sebenarnya perbuatan dia tuh salah dan dia sudah ngaku salah. Cuman dia merasa bahwasanya dirinya layak untuk dibela. Nah sekarang apa korelasi kalau ini disebut bahwasanya syubhat lebih berbahaya daripada syahwat? Dia berbuat syahwat tapi diiringi dengan syubhat. Sehingga pembelaannya ada di syubhatnya tadi. Akhirnya rancu antara mempertahankan kemaksiatan dengan kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement, Ustaz. Jadi kita memahami bahwa manusia ini tidak akan bisa mensucikan hatinya kalau bukan karena hidayah dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan ayat yang penting untuk kita baca, surat Al-Mu'minun, surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. Di buku saya sebutkan ya. Di surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. "Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Siapa yang mengikuti langkah setan, setan itu menyuruh manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Lalu Allah katakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Andaikan bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak akan ada satupun di antara kalian orang yang selamat. Hatinya selamat, tidak ada. Ma zaka minkum min ahadin abada. Tentu tidak akan ada orang yang suci hatinya di antara kalian
abadan selamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah Ta'ala mensucikan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga di sini Al-Quran menjelaskan musuh eksternal kamu yaitu Al-Quran, yaitu syaitan, ya, sangat antusias untuk menyesatkan kamu dengan berbagai macam cara. Sudah? Kalau bukan karena Allah yang membersihkan hatimu, maka tidak akan ada satupun orang yang hatinya bersih selamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah membersihkan hati hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki hati yang selamat dari penyakit syubhat dan syahwat, lakukanlah tazkiyatun nafas dengan cara banyak mohon ampun kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tazkiyatun nafas. Sehingga kita berdoa, ya Allah bersihkan hatiku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Itu doa yang mungkin layak untuk Anda ulang-ulang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Atau doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub tsabbit qalbi, sarrif qalbi ala ta'atik. Dengan memperbanyak doa seperti ini menunjukkan kita adalah orang yang fakir di hadapan Allah dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Dan kita sampai di sesi terakhir. Demikian untuk rehat subuh pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz dan juga para pemirsa sekalian. Allah nanti kita ketemu di sesi rehat subuh berikutnya. Kami mewakili kru yang bertugas mohon izin undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.